Rekam dulu. Oke, ya selamat pagi semuanya. Senang ketemu Pagi, dengan pagi, Anda pagi, semua. Ya, pagi ya. semua. Silahkan. Bu Yenhong mau Pagi, intro? Kak. Ini langsung aja. Langsung aja, oke. Selamat pagi semua ya. Langsung saja sama Pak Ronald. Oke, ya, thank you. Jadi pada pertemuan pagi hari ini, nah ini karena kalau saya lihat pesertanya kan sudah tidak ada yang baru, berarti sudah tidak ada yang bingung dengan selamat pagi gitu ya. Nah, hari ini kita akan mengikuti satu rangkaian ya, yaitu bagian dari 5 training dasar. Nah, buat kita yang baru ya, yang baru memulai di bisnis HDI atau bukan bahkan tidak hanya baru ya, karena dari pengalaman saya pun 5 training dasar itu adalah hal dasar yang memang harus dikuasai dan untuk menguasai itu tentu saja tidak bisa hanya satu kali ya, tapi terus diulang sambil dilakukan ya. Ingat kita prinsipnya adalah learning by doing. Jadi sambil kita coba, kita ulang lagi trainingnya, di situ kita akan mulai menemukan, oh ternyata saya punya kesalahan di sini, oh harusnya begitu gitu ya. Nah, itu kan kita temukan ketika kita mengulang lagi trainingnya gitu ya. Dan kita ulang terus. Bagi Anda yang sudah beberapa kali mengulang, ini sudah waktunya Anda juga mulai berpikir bahwa next-nya Andalah trainernya. Jadi mulailah berpikir bagaimana kalau saya yang membawakan ya. Nah, pagi hari ini sesuai dengan judul temanya adalah all about network marketing gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya punya satu pertanyaan ya. Pertanyaan ini tolong Anda jawabnya spontan. Ya, jawabnya spontan ya. Nggak boleh mikir ya, nggak boleh mikir. Kalau saya menyebut kata bakteri, apa yang akan ada di pikiran Anda? Anda boleh tulis di chat ya. Kalau saya menyebutkan kata bakteri, apa yang akan ada di pikiran Anda? Virus. Virus. Oke, ya. Terus apa lagi? Boleh ya tulis di chat ya. Bakteri apa sih bakteri gitu ya. Wah, saya pasti menemukan bakteri itu jahat. Bakteri itu harus mungkin dihilangkan ya. Pembusuk, oke. Pokoknya yang jelek-jelek ya, bakteri ya. Nah, padahal tahu nggak Bapak Ibu? Sekitar tahun 1885 ada satu ilmuwan dari Rusia ya, namanya Ilyas Elfik Metnovik atau sering disebut Eli Metnovik. Itu punya satu penelitian yang menarik ya, yaitu bahwa dia meneliti di suatu negara Bulgaria. Di sana rata-rata orangnya itu mencapai usia yang sangat panjang ya, mencapai usia yang sangat panjang dan membuat ilmuwan ini tuh menjadi tertarik. Apa sih rahasianya gitu ya? Kok bisa orang-orang Bulgaria ini punya umur yang panjang? Nah, dari hasil penelitiannya, dia menemukan bahwa orang-orang Bulgaria ini punya kebiasaan yaitu suka makan yogurt, gitu ya. Mereka suka konsumsi yogurt. Nah, kemudian dia mulai meneliti dan disitulah dia mulai ketemu yang namanya lactobacillus, ya, yaitu bakteri baik yang dibutuhkan di dalam pencernaan, ya, sehingga pencernaannya akan bagus, gitu. Nah, itu adalah cerita. Nah, hal yang sama ya. Jadi karena gara-gara kurang mengenal ya seperti bakteri tadi gitu ya, punya persepsi duluan bahwa wah ini mesti jahat, wah ini pasti saya nggak mau gitu ya. Tapi ternyata ketika diteliti lebih lanjut, diselidiki lebih lanjut, tuh ada yang menarik ya di situ ya. Nah, ini juga sama ya dengan tema yang kita mau bahas pada pagi hari ini gitu ya. Karena berapa banyak di antara teman-teman ya ketika Anda mungkin cerita tentang peluang bisnis HDI gitu ya, ataupun mungkin Anda sendiri, saya nggak tahu berapa banyak yang berpikir negatif dengan bisnis MLM gitu ya. Kalau MLM tuh, langsung kayaknya tuh gimana gitu ya, rasanya udah kayak penyakit menular gitu yang mesti dijauhi, dibenci dan seterusnya gitu ya. Siapa yang mungkin pernah mengalami seperti itu atau mungkin Anda pernah berpikir seperti itu ya. Saya jujur saya orangnya itu ya. Saya dulu seperti itu gitu ya. Sebelum saya belajar ya. Tapi setelah saya belajar saya menemukan sesuatu yang menarik. Nah, itulah kenapa kita berkumpul pada pagi hari ini dan kita akan belajar bareng-bareng tentang all about network marketing gitu ya.
Nah, jadi teman-teman tolong siapkan untuk buku catatan dan alat tulis Anda karena ini informasi ini akan sangat penting sekali di mana ini akan untuk menjawab ya ketika Anda bertemu dengan orang yang negatif dengan MLM pun mungkin dengan Anda hari ini yang Anda mungkin sedang tahap menyelidiki, betul nggak sih bisnis network marketing atau MLM itu adalah satu peluang bisnis yang bagus gitu ya. Oke. Nah, juga untuk Anda yang kemarin mungkin sudah ikut di presentasi bisnis sharing, selamat ya. Ini adalah lanjutannya ya untuk kita mulai menyelidiki. Nah, sekarang kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu ya, yaitu menjawab pertanyaan tentang apa itu network marketing ya. Nah, dari sejarah bisnis network marketing maka di sini diketahui bahwa tahun 1930-an kalau Anda baca sejarah, pada waktu itu Amerika Serikat mengalami yang namanya The Great Depression ya, depresi besar-besaran di mana pada waktu itu sedang terjadi krisis ekonomi yang sangat luar biasa di Amerika, banyak bank-bank besar yang bangkrut, banyak pabrik-pabrik yang tutup, pengangguran di mana-mana. Bahkan jumlah pengangguran di Amerika pada waktu itu mencapai 25%, yang which is itu adalah angka yang gawat banget gitu ya. Nah, di situ pada waktu itu ekonomi berat sekali. Nah, inilah titik lahir pertama kali gitu ya, karena pada waktu itu keluarlah ide bahwa ternyata penjualan lewat toko pada waktu itu tuh dirasa biayanya terlalu besar gitu ya, ongkos distribusinya terlalu mahal gitu ya, dan kok kebetulan daya belinya juga lagi nggak bagus pada waktu itu gitu ya, dan juga ada banyak orang yang ini butuh pekerjaan ya, butuh peluang gitu ya. Nah, itulah awal mula lahirnya dimulai dari direct selling ya tahun 1939 ya. Nah, itu sejarahnya pertama kali. Oke. Nah, kemudian ini dikembangkan lagi lebih lanjut. Nah, saya masuk ke berikutnya. Saya mengutip perkataan dari Philip Kotler. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu siapakah Philip Kotler. Philip Kotler ini dikenal sebagai bapak marketing modern ya, di mana beliau ini sering dipakai sebagai narasumber ya, terutama di dunia marketing ya, Philip Kotler. Dan kalau Anda yang kuliah di ekonomi, terutama ekonomi manajemen, pasti banyak membaca buku-bukunya Philip Kotler. Nah, pada salah satu wawancara, Philip Kotler ini ditanya tentang network marketing, ya, di mana beliau mengatakan bahwa network marketing itu adalah salah satu dari strategi pemasaran atau distribusi yang sah dan efektif. Ya, bahkan ini adalah satu jenis bisnis yang cocok banget ketika di dalam musim krisis ekonomi. Ya, kenapa? Karena bisnis ini membutuhkan modal yang relatif kecil, fleksibel, yang artinya bisa dikerjakan oleh siapa saja, gitu ya, dari mana saja. Selain itu, bisnis ini tuh mengandalkan koneksi, yang artinya semua orang itu sebetulnya pasti punya koneksi, gitu ya. Nah, itu kekuatannya, dan juga bisnis ini punya peluang yang sangat menarik, gitu ya. Nah, itu menurut Philip Kotler. Dan yang berikutnya saya mengutip dari Robert T. Kiyosaki gitu ya. Nah, ini supaya kita jelas semua ya. Di mana di bukunya Robert Kiyosaki, yaitu di buku Cash Flow Quadrant ya. Kalau Anda yang mungkin pertama kali dengar nama Robert T. Kiyosaki ya, ini adalah salah satu penulis buku terlaris ya, banyak ya bukunya yang laris ya, mulai dari Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant ya, dan segala macam ya. Nah, Cash Flow Quadrant ini disebut-sebut adalah salah satu buku terbaiknya dia. Nah, di situ dia menggambarkan tentang kuadran. Nah, Anda lihat gambar yang sebelah kanan ya, di situ ada kuadran, kemudian ada ESBI ya, di situ sudah ada kepanjangannya. E itu adalah employee ya, S-nya adalah self employee, B-nya business owner, dan I-nya adalah investor. Nah, saya nggak akan cerita detailnya, teman-teman tolong nanti untuk Anda beli buku cash flow kuadrannya dan Anda tolong baca ya, supaya Anda dapat gambarannya. Saya hanya cerita sekilas aja, yaitu Robert Kiyosaki mengatakan bahwa orang itu bisa menjadi kaya, bahkan kaya raya, itu dari 4 kuadran ini. Gitu ya. Dan orang itu bisa punya penghasilan lebih dari 1 kuadran, tapi kita akan lihat yang paling utama yang dari mana, maka itulah kuadran dia. Gitu ya. Nah, employee itu artinya karyawan.
Ya, karyawan itu adalah orang yang kerja untuk orang lain dan dia mendapatkan penghasilan yang namanya gaji. Profesinya apapun, ya bisa dokter, bisa pengacara, bisa arsitek dan sebagainya, gitu ya. Bahkan di posisi manapun, mulai dari posisi paling bawah sampai posisi yang paling tinggi, gitu ya. Nah, kalau dia punyanya namanya kerjaan, itu namanya seorang karyawan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah S atau self employee, kerja sendiri gitu ya. Sekali lagi ini juga sama, kita tidak bicara tentang profesi apapun karena ini juga bisa bicara soal dokter, pengacara, arsitek dan lain sebagainya gitu ya. Bedanya adalah kalau self employee ini dia yang punya pekerjaannya gitu ya. Kalau tadi kan karyawan dia kerja untuk orang lain gitu ya. Nah, kalau di sini self employee ini dia kerja untuk dirinya sendiri gitu ya. Dia bos untuk dirinya sendiri. Nah, itu gitu singkatnya ya. Nah, E dan S ini kemudian nanti akan disebut sebagai kuadran kiri gitu ya. Pekerjaan yang ada di kuadran kiri ya. Di mana ciri-cirinya ini adalah pekerjaan yang mengandalkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, di sisi kanan itu ada B dan I ya. B-nya adalah business owner, pemilik bisnis besar gitu ya, pemilik bisnis besar. Apa bedanya dengan S? S tadi kan juga katanya punya usaha sendiri, punya kerjaan sendiri. Nah, sederhana contoh ya kalau kita melihat misalnya contoh bengkel misalnya. Nah, katakan bengkel ini sudah dirintis selama 10 atau bahkan mungkin 20 tahun gitu ya. Nah, tinggal kita sampaikan kepada ownernya bengkel gitu ya. Kalau kita mau membedakan apakah bengkel ini termasuk business owner atau termasuk self employee gitu ya. Katakan si ownernya bengkel ini bisa nggak meninggalkan bengkelnya setahun ya. Kalau Robert Kiyosaki itu minta setahun ya. Coba kamu tinggalkan selama 1 tahun, dan ketika kamu kembali, apakah kamu menemukan bengkelmu itu masih ada, bahkan tambah besar? Atau kamu akan menemukan bengkelmu bahkan mungkin sudah nggak ada. Nah, di sini kita lihat, kalau dia setelah setahun meninggalkan bengkelnya, dia kembali bengkelnya tambah besar, berarti usaha bengkelnya termasuk business owner. Tapi kalau dia kembali dan bengkelnya sudah nggak ada, itu namanya self-employed. Gitu ya. Nah, itu untuk membedakan gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir I, investor ya. Investor ini ya dia punya uang yang kemudian diinvestasikan dan uangnya berlipat kali ganda. Nah, di sini yang menarik adalah kalau di sisi kiri orang itu hanya sampai ke tahap kaya. Tapi kalau orang mau kaya raya itu hanya bisa di kuadran kanan. Kenapa? Karena orang kuadran kiri itu adalah jenis pekerjaan yang mengandalkan dirinya sendiri. Dan karena dia mengandalkan dirinya sendiri, pastinya ada keterbatasan. Tapi kalau dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, di kuadran kanan ini menjadi tidak ada batasnya lagi, makanya bisa menjadi sampai kaya raya, tingkatannya seperti itu gitu ya. Nah, di sini Anda bisa melihat garis merah itu biasanya alur yang umum terjadi ya di dalam dunia finansial. Orang berawal dari seorang karyawan, kemudian dia menjadi self employee, kemudian dia mulai menjadi business owner, dan business owner kemudian menjadi investor. Itu biasanya seperti itu gitu ya alurnya. Nah, di sini sekarang kalau kita ingin pindah ke kuadran kanan, menjadi seorang business owner, nanti kalau Anda baca ya detailnya, di situ ada 3 jalan. Ya, ada 3 pilihan untuk kita menjadi business owner. Yang pertama kita membangun sistem bisnis kita sendiri atau sistem bisnis tradisional, gitu ya. Contoh orang-orang yang sukses di sini ya eh, konglomeratnya Jarum Group, konglomeratnya Mas Pion, konglomeratnya Sinarmas, konglomeratnya Salim Group, dan lain sebagainya. Ya, itu yang dalam negeri. Kalau di luar negeri, Anda ketemu macam-macam ya. Ada Jeff Bezos, ada Elon Musk, ada Mark Zuckerberg, dan lain sebagainya. Nah, membangun sistem bisnis sendiri di sini seringkali masalahnya adalah yang pertama dibutuhkan modal yang besar, relatif besar. Kedua, resikonya juga otomatis pasti besar karena bagaimanapun tidak pernah ada jaminan suatu bisnis itu pasti langsung sukses. Bahkan dikatakan rata-rata orang itu gagal dulu minimal 2 sampai 3 kali ya. Sampai dia punya cukup pengalaman untuk dia akhirnya bisa sukses. Nah, sehingga di sini membangun sistem sendiri ini dibutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Nah, keluarlah sistem yang kedua ya, yaitu yang namanya franchise atau waralaba ya. Jadi daripada membangun sistemnya sendiri, dia akan mencari sistem yang memang sudah terbukti bagus
ya. Nah, dia tinggal beli haknya untuk menggunakan sistem tersebut. Itulah franchise, gitu ya. Dan kita langsung mengenal nama-nama besar seperti McDonald's, KFC, gitu ya, Starbucks dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini otomatis karena sistemnya sudah ada, waktunya jadi relatif lebih singkat. Ya, resikonya pun jadi relatif lebih rendah dibandingkan membangun sistem sendiri. Nah, di sini masalahnya untuk franchise ini dituntut modal yang lebih besar daripada kita membangun sistem sendiri, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, di sini yang menarik adalah di sistem pertama maupun kedua, ternyata ini kan tidak semua orang bisa masuk, gitu ya. Karena apa? Minimal tidak semua orang punya uangnya, gitu ya. Tapi ada berita gembira, yaitu ada pilihan yang ketiga, yang namanya network marketing. Ya, di sini ada sebuah perusahaan yang sudah menyediakan sistem dan sistemnya sudah teruji bagus dan orang itu boleh masuk untuk kemudian menggunakan sistemnya. Nah, itulah network marketing. Singkatnya seperti itu. Nah, karena sistemnya sudah ada dan tidak perlu membayar juga, makanya modalnya jadi lebih murah. Sehingga karena modalnya jauh lebih kecil, resikonya pun jauh lebih kecil, gitu ya. Dan di sini sistemnya ini di mana mereka ini semua berjalan dalam sebuah komunitas, sehingga peluang untuk berhasilnya pun menjadi lebih cepat, gitu ya, relatif lebih cepat karena biasanya sistemnya itu sudah disusun di mana antara yang senior dengan yang junior mereka ini saling bekerja sama, gitu ya, di mana kesuksesan senior ini ditopang oleh kesuksesan dari juniornya. Nah, sehingga waktunya pun menjadi jauh lebih cepat. Nah, ini yang menarik ya. Jadi singkatnya kalau saya summary, menurut Robert Kiyosaki, yang namanya network marketing adalah salah satu bentuk ya dari business owner yang dikenal membutuhkan modal paling kecil, resikonya paling kecil, dan waktu membangunnya paling singkat. Gitu ya. Oke, nah ini untuk pengertiannya Bapak Ibu ya, Anda bisa catat. Oke. Nah, kita masuk yang berikutnya. Ternyata, nah ini ya, tadi Anda bisa lihat gambarnya yang paling kiri, itulah buku cash flow quadrant yang tadi saya maksud. Nah, di sini Bapak Ibu, yang menarik ya, Robert Kiyosaki itu kalau nanti Anda baca bukunya ya, awalnya dia juga orang yang sempat negatif ya dengan network marketing. Tetapi nanti Anda baca sendiri bukunya supaya nggak terlalu panjang saya cerita gitu ya. Tetapi ketika sahabat baiknya ya salah satu pengusaha properti yang besar di Amerika itu join di sebuah network marketing dan aktif, itu yang kemudian membuat dia mulai penasaran. Kok mau? Kamu kenapa kok join? Padahal kamu kan nggak bangkrut. Ya kan, kamu kan bukan nggak punya duit. Kenapa kok mau? Karena dia juga dulu berpikir bahwa ini bisnis untuk orang yang nggak punya kerjaan, gitu ya. Daripada kamu nganggur, ya kan? Ya udah kamu kerjain ini aja. Dulu dia berpikirnya gitu ya. Sampai kemudian ketika tadi ya sahabatnya dia yang pengusaha properti besar tadi menjalankan, dia mulai menyelidiki lebih lanjut. Dan saking tertariknya dia, muncullah dua buku berikutnya, yaitu buku The Business School dan The Business of the 21st Century. Gitu ya. Nah, ini Anda perlu baca. Dan di sini Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Robert Kiyosaki ini adalah orang yang netral. Sebab apa? Sebab dia bukan orang yang kaya dari network marketing, gitu ya. Nah, kan dia seringkali juga ditanya, Robert, kamu ini bukan orang yang kaya dari MLM. Kenapa kok kamu mendukung MLM? Nah, dia bilang, justru karena saya bukan orang yang kaya dari MLM, saya bisa cukup netral gitu ya untuk saya bisa mengetahui bisnis network marketing itu seperti apa gitu ya. Jadi Anda yang ingin menyelidiki lebih lanjut, pastikan Anda punya buku-buku ini dan Anda bisa membacanya lebih lanjut ya. Nah, berikutnya adalah buku The Magic of Thinking Success ya. Salah satu yang menarik dari buku ini buku bukan tentang bisnis ya, ini buku tentang pengembangan diri dari David J. Schwartz ya, penulis buku terlaris The Magic of Thinking Big. Tetapi ada satu yang menarik yaitu di kata pengantar. Dia menuliskan tentang bagaimana pada zaman sekarang ini banyak orang-orang muda itu menjadi kaya. Bahkan dia mencatat ada 20% ya. Mereka-mereka ini kan rata-rata punya usaha sendiri. Dan yang menarik 20% mereka itu menjadi kaya raya dari network marketing ya. Kemudian berikutnya ada buku GoPro ya dari Eric Ward. Nah, ini buku wajib banget. Kalau kita mau sukses dan kita mau menjadi pebisnis MLM yang profesional, ini buku wajib yang kita mesti baca gitu ya.
Terus masih ada banyak ya, ada Be a Network Marketing Superstar, Be a Network Marketing Leader dari Mary Christensen gitu ya. Kemudian ada Secret Book of MLM, dan sebetulnya masih banyak lagi buku-buku lain yang belum saya cantumkan di sini ya. Anda bisa melihatnya nanti di referensi buku, itu nanti akan banyak sekali. Nah, apa sih maksudnya dengan saya tuh menceritakan banyak-banyak buku-buku seperti ini? Jadi Bapak Ibu semua, bahwa ini loh, bukan Ronald yang ngomong tentang network marketing, tetapi orang-orang ini, mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang besar. Ini adalah statement mereka, pendapat mereka, ya, komentar mereka tentang yang namanya network marketing. Yang sederhananya kalau mau disimpulkan, network marketing itu adalah sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, gitu ya. Kalau kita mungkin sedang merasa Indonesia lagi di tengah krisis, kesulitan ekonomi dan sebagainya, justru ini menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Oke, ya, ini peluang yang luar biasa. Dan sekali lagi yang ngomong bukan Ronald, yang ngomong ini orang-orang hebat dunia, gitu ya. Nah, so pertanyaannya kan gini kan ya, loh, saya ngelewatin yang ini ya. Nah, kalau memang MLM itu begitu bagusnya, pertanyaannya adalah, kenapa rata-rata orang yang saya temui, gitu ya, kebanyakan orang, bahkan mungkin sebagian besar orang, itu punya kesalahpahaman, gitu ya. Nah, saya menyebutnya bukan pandangan negatif ya, tapi saya mau menyebutnya sebagai kesalahpahaman ya. Apa nih kesalahpahaman terhadap bisnis MLM? Sehingga orang tuh kok rasanya gimana gitu kalau dengan MLM. Nah, di sini kalau saya menyimpulkan ya, ada 2 poin besar kenapa orang tuh salah paham dengan bisnis MLM. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, bahwa MLM itu dianggap sama dengan bisnis penipuan. Ya, sekali lagi saya ulang, MLM itu dianggap sama dengan bisnis penipuan. Nah, di sini kuncinya adalah mereka ini atau kita ini tidak tahu apa bedanya bisnis MLM dengan money game atau skema Ponzi. Disama-samain gitu ya. Nah, itu nanti kita akan selidiki. Apa sih sebetulnya bedanya MLM dengan bisnis penipuan gitu ya. Nah, yang kedua, MLM ini dianggap sama dengan hanya menguntungkan orang yang bergabung duluan gitu ya. Jadi kalau yang gabung duluan itu yang pasti dapat duit banyak. Kalau aku sudah bergabungnya belakangan, udah pasti duitnya nggak ada, gitu ya. Atau MLM itu dianggap sama dengan menjual produk murah dengan harga yang mahal, ya. Supaya apa? Supaya profitnya banyak, bisa ngasih distributornya ini untung gede, gitu ya. Buktinya itu distributornya bisa pada jalan-jalan ke luar negeri. Dapat duit dari mana buat jalan-jalan ke luar negeri kalau enggak karena ngambil untungnya yang banyak. Nah, gitu ya. Nah, ini karena sekali lagi kita atau mereka tidak tahu apa beda bisnis MLM dan bisnis konvensional. Nah, kita akan menitik beratkan pada 2 poin ini. Semoga 2 poin ini langsung bisa menjawab apa kesalahpahaman terhadap bisnis MLM. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa bedanya money game atau skema Ponzi dengan network marketing atau MLM? Ya, ini beda banget ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan pelajari ciri-cirinya dulu. Ya, ciri-cirinya dulu. Nanti di belakang saya akan summary-kan untuk Anda ya. Yang pertama, kalau kita lihat skema Ponzi itu pastinya tidak tergabung di APLI dan ilegal ya. Nah, APLI ini apa? APLI ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia yang which is ini adalah organisasi resmi yang menaungi network marketing di seluruh dunia. Ya, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu yang WFDSA. Nah, untuk APLI ini yang di Indonesia, dia undernya WFDSA. Jadi, hanya APLI yang diakui oleh WFDSA. Ya, jadi kalau APLI Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, ya tentu saja dia di Indonesia. Ya. Sedangkan kalau network marketing itu pasti tergabung di APLI dan legal. Ya, jadi ini kalau Anda misalnya nanti ditawarin ya, Anda ini adalah pertanyaan pertamanya ya, apakah tergabung di APLI ya. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan ya tulisannya APLI ya. Kenapa kok saya perlu garis bawahi? Karena hari ini ada yang dibuat mirip-mirip supaya kadang orang awam nggak ngerti dan dia pikir legal padahal ilegal, yaitu yang namanya AP2LI
ya. Jadi hati-hati kalau AP2LI itu tidak legal ya. Terus kalau skema Ponzi atau money game itu hanya fokus pada perekrutan. Sedangkan kalau network marketing itu fokus pada pemasaran produk dan jaringan pemasaran ya. Nah, nanti saya summary di belakang. Kemudian kalau skema Ponzi itu produknya hanya kedok dan harganya tidak sebanding dengan kualitas ya. Sedangkan network marketing itu memiliki produk yang berkualitas tinggi di mana kualitas produknya sebanding dengan harga produknya ya. Kemudian untuk money game tidak menekankan pada repeat order, sedangkan network marketing itu menekankan pada repeat order dan perkembangan jaringan pemasaran ya. Kemudian untuk skema Ponzi ini bersifat jangka pendek ya, mereka mainnya short term, sedangkan network marketing ini berorientasi jangka panjang ya. Sebetulnya semua bisnis itu pasti jangka panjang atau long term. Kemudian skema Ponzi itu umumnya menggunakan sistem binary, yaitu kanan kiri seimbang ya. Kemudian sedangkan network marketing itu umumnya ya tidak menggunakan sistem binary gitu ya. Kalaupun ada yang binary, binarinya bukan kanan kiri seimbang. Oke. Kemudian skema Ponzi itu tidak ada sistem pendidikan berjenjang. Kenapa? Karena mereka orientasi jangka pendek. Buat apa ada pendidikan? Sedangkan kalau network marketing itu dibutuhkan dan pasti ada pendidikan berjenjangnya. Kenapa? Sekali lagi karena long term gitu ya. Kemudian skema Ponzi itu yang bergabung paling awal yang memiliki penghasilan paling besar. Kenapa? Ya karena sudah disusun piramidnya seperti itu gitu ya. Sedangkan kalau network marketing, penghasilan yang besar itu karena jaringan bisnis yang besar. Nah, ini beda ya, teman-teman ya. Jadi summary-nya tuh sederhananya gini. Ini sudah beda banget. Kalau yang namanya network marketing, saya kembali mengutip kata-katanya Philip Kotler, ini adalah salah satu dari strategi bisnis, strategi pemasaran, strategi distribusi, yang otomatis keuntungan itu didapatkannya dari penjualan produk, baik yang dijual sendiri maupun yang dijual bersama dengan tim ya, di mana kalau kita itu membangun tim, membangun jaringan, kita juga nantinya akan berhak mendapatkan sekian persen keuntungan dari omset yang didapatkan oleh grup kita. Nah, itu sederhananya gitu. Jadi, kita itu fokusnya pada penjualan produk, di mana network marketing itu rata-rata ya tidak mendapatkan keuntungan dari perekrutan member ya. Rata-rata ya hari ini tuh tidak mendapatkan keuntungan dari perekrutan member. Keuntungan itu murni karena penjualan produk, yang artinya sederhananya kalau omset penjualannya makin tinggi, maka keuntungan atau bonus atau komisinya juga akan makin besar. Nah, ini sudah langsung beda banget dengan skema Ponzi, di mana skema Ponzi ini titik beratnya pada perekrutan member gitu ya. Cuman karena sekarang ini kan orang kan jadi kalau nggak ada produknya kan langsung tahu kalau itu money game. Makanya rata-rata money game zaman sekarang itu pasti ada produknya. Tapi Anda jangan salah, Anda harus bisa lihat di balik kedoknya ini gitu ya. Karena produknya tadi sudah dibilang ya, produk itu cuma kedok. Nah, Anda harus bisa melihat lebih dalam bahwa oh tujuannya ini sebetulnya hanya untuk ngerekrut aja. Karena dalam perekrutan itulah keuntungannya berasal gitu. Ya, jadi udah beda banget ya. Dan di sini kalau skema Ponzi itu jangka pendek ya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda betul-betul kepingin menjadi pengusaha hati-hati ya. Jangan sampai Anda masuk di yang skema Ponzi. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu kalau kita sudah dapat pengertian ini, kita bisa menjelaskan ya. Jadi kalau yang namanya network marketing dengan skema Ponzi ini beda banget. Oke, beda ya. Tujuannya sudah beda. Sehingga akhirnya nanti ya beda banget gitu. Oke, jelas ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kalau Anda yang ingin punya pertanyaan, Anda bisa tulis di chat ya. Nanti setelah saya selesai pemaparan, kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua. Apa bedanya bisnis konvensional dengan network marketing gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu yang konvensional. Bapak Ibu, kita akan fokus pada yang namanya rantai distribusi penjualan. Ya, nah di sini ini kita bicara produk pada umumnya. Anda mungkin bicara ini adalah mie instan, atau ini mungkin produk susu kemasan atau apapun ya, itu rata-rata akan menggunakan rantai distribusi seperti ini. Nah, dari pabrik barang ini akan didistribusi ke distributor
Ya, tidak langsung ke konsumen. Buktinya apa? Contoh, kalau Anda butuh mie instan, kira-kira Anda itu telepon ke pabrik atau Anda pergi ke warung di dekat rumah Anda. Nah, Anda bisa tulis di chat gitu ya. Pastinya Anda nggak mungkin telepon ke pabrik kan ya. Halo pabrik, saya butuh mie instan gorengnya 5 bungkus. Kan nggak gitu juga ya. Nah, jadi barang dari pabrik itu ke distributor dulu. Gitu ya. Dari distributor ke agen, agen ke grosir, grosir ke toko retail, warung-warung tadi gitu ya. Baru kita sebagai konsumen beli sama pengecer atau retail tadi gitu ya. Nah, ini adalah rantai distribusi yang umum di mana memang jenjangnya cukup banyak gitu ya. Nah, di sini kita mau coba lihat ya. Contoh dari pabrik ke distributor, pabriknya ambil ke margin nggak, ambil untung nggak? Ya pasti dong ya, kalau nggak ambil untung gimana pabriknya bisa hidup gitu ya. Katakanlah pabrik ambil 20%. Sekarang barang sudah di distributor. Distributor ke agen, ambil untung nggak? Ya pastinya dong ya, 20% juga misalnya. Agen ke grosir, ambil untung juga, 20% lagi misalnya. Grosir ke toko retail, ambil juga 20% itu ya. Pengecer ke konsumen, ya ini anggap aja 20% karena padahal kenyataannya bisa lebih, bisa 30 dan seterusnya itu ya. Nah, di sini kita mau hitung ya, coba kalau misalnya per level ini semua rata 20% aja, bukankah ini sudah naik 100%? Ya kan? Nah, mungkin kita baru kaget. Loh, kalau gitu berarti harusnya harga yang saya beli itu dari pabriknya nggak segitu ya? Ya iyalah. Tapi kan ya kita tetap nggak bisa gitu ya. Kita minta harga pabrik. Nggak bisa kecuali Anda pembeliannya nggak cuma sebungkus dua bungkus kan gitu ya. Kecuali Anda pembeliannya selevel distributor. Baru Anda bisa dapat harganya distributor kan gitu ya. Tapi kalau Anda belinya eceran satu bungkus dua bungkus ya nggak bisa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana di sini Anda berapa banyak Anda yang pernah memperhatikan mungkin kalau hari ini ya Anda nonton TV atau Anda mungkin nonton YouTube gitu ya atau Anda mungkin lihat aplikasi-aplikasi TV lainnya gitu ya dan Anda melihat iklan ya kan Anda melihat iklan nah gitu ya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang bayar iklannya gitu ya. Yang kedua, Anda pernah nggak membayangkan dan menghitung itu iklan tuh berapa duit ya yang dihabiskan untuk biaya promosi? Ya, itu namanya biaya promosi. Ya, Anda pernah tahu nggak berapa biaya promosi? Hari ini kan sudah zamannya era informasi ya. Nanti Anda saya kasih ini tugas, kasih tugas ya. Anda coba googling ya. Anda cek ini kemarin yang saya dapat datanya tapi saya lupa angkanya ya. Anda tahu ya kalau di bidang teh kemasan ya, teh pucuk harum itu adalah pemain baru ya, di mana pasar itu sebelumnya sudah dikuasai oleh teh botol. Nah, bagaimana caranya supaya teh pucuk harum ini bisa mengambil tempat? Dia gelontorkan dana promosi gila-gilaan. Nah, nanti Anda cari ya, berapa budgetnya teh pucuk harum itu untuk biaya promosinya. Maka Anda akan terkaget-kaget karena itu angkanya gede banget. Gitu ya. Nah, itu baru kita ngomong biaya promosi. Kemudian ada biaya marketing. Biaya marketing ini apa? Contoh, kalau Anda masuk ke minimarket, terus di situ ada promosinya, beli dua gratis satu, ya gitu ya. Nah, itu adalah biaya marketing, gitu ya, supaya Anda tertarik untuk membeli. Jadi daripada Anda membeli produknya kompetitor, maka Anda dipromosi supaya Anda tadi ya beli produknya. Nah, itu adalah biaya marketing. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, ini semua ya iklan, promo gitu ya. Pertanyaan saya, yang bayar siapa? Nah, coba Anda tulis di chat. Ada yang tahu nggak? Siapa yang bayar iklannya, promosinya? Siapa yang bayar? Coba siapa yang tahu? Jawaban yang betul adalah yang bayar konsumen. Loh, kok yang bayar konsumen, Pak? Kan harusnya pabrik. Memang yang bayar pabrik. Tetapi pertanyaan saya gini, kalau itu Anda yang punya pabrik, mau nggak Anda dikurangi profitnya gitu kan untuk iklan? Mau nggak? Enggak kan? Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan membebankan biaya promosi dan biaya marketing pada harga produk gitu ya. Nah, harga produk ini yang bayar siapa? Konsumen. Makanya Anda sebagai konsumen sebetulnya Anda yang bayar untuk biaya promosi dan biaya marketingnya juga. Gitu. Paham ya? Nah,
Ini adalah di bisnis konvensional. Waduh, kita cukup panjang bahas ini ya. Semoga Anda bisa dapat pemahamannya ya. Nah, kemudian timbullah ide baru. Bagaimana caranya kita bisa memotong rantai distribusi ini? Gitu ya. Yang tadinya begitu panjang, bertingkat-tingkat seperti ini, dipotong supaya pendek. Gimana caranya dari pabrik bisa langsung ke konsumen? Ya, gitu ya. Atau ke enterpriser gitu. Karena konsumennya ini sang enterpriser itu. Nah, idenya seperti itu, langsung. Sehingga kalau langsung, maka biaya distribusinya bisa dihemat, ya kan? Kemudian kita mengandalkan promosi yang paling purba, ya, promosi yang paling standar, yang paling sederhana, yang paling dasar, yaitu promosi dari mulut ke mulut. Yang artinya kita itu mengandalkan koneksi. Nah, berpikirnya adalah setiap orang itu pasti punya teman, pasti punya saudara, pasti punya tetangga gitu ya. Yang artinya tuh bisa cerita gitu loh. Ke tetangganya, ke temannya dan tanpa disadari itu adalah tindakan kita sehari-hari loh. Coba di sini Anda boleh tulis di chat siapa yang merasa ya. Kalau misalnya contoh Anda suatu hari ketemu ayam goreng enak. Waduh, ayam gorengnya Anda makan, ternyata enak banget. Dan berikutnya Anda cerita ke teman Anda cerita ke saudara Anda gitu ya. Kamu sudah pernah belum cobain ayam goreng ini? Enak loh. Ayo, siapa yang melakukan seperti itu? Nah, itu adalah bentuk marketing yang paling tua gitu ya, paling dasar. Dari mulut ke mulut gitu ya. Atau mungkin Anda pernah nggak merasa gini, Anda ditanyain, nah ini terutama yang ibu-ibu ya, ditanyain, kamu di rumah kecapnya pakai apa? Terus Anda jawab gitu ya, oh kecapku merek ini gitu ya. Oh itu enak ya? Enak. Kalau aku kecapnya paling cocok yang itu gitu ya. Pertanyaan saya gini, Anda sama ayam goreng tadi Anda cerita, ayam gorengnya enak loh, kamu cobain deh gitu ya. Atau tadi ya soal kecap gitu. Pertanyaan saya gini, Anda dibayar berapa sih sama ayam gorengnya? Anda dibayar berapa sih sama kecapnya? Nggak ada ya. Bahkan ketika teman Anda tadi datang ke ayam goreng tadi, Anda juga berikutnya waktu makan di sana Anda nggak dapat diskon juga gitu ya. Ya kan? Atau pabrik kecapnya terus ngasih Anda komisi nggak juga gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita itu sebetulnya tanpa sadar setiap hari sudah sering endorse produknya orang lain. Gitu ya. Nah, itu adalah konsep promosi yang paling purba, yang paling dasar, yang paling tua yaitu promosi dari mulut ke mulut. Gitu ya. Sehingga di sini dengan memotong jalur distribusi dan tidak lagi menggunakan atau membudgetkan untuk biaya promosi dan biaya marketing, maka harganya bisa ditekan. Nah, ini adalah konsepnya dari network marketing. Ya, justru dengan network marketing itu harga menjadi bisa ditekan. Jadi kalau tadi pendapatnya di awal bahwa harganya di markup ya. Nah, di sini Anda bisa tunjukkan nih, Anda boleh screenshot, Anda bisa tunjukkan. Nih loh bedanya. Kalau produk yang biasanya kita beli, itu ada rantai distribusi seperti ini. Kalau di network marketing itu justru dipotong. Kalau di sana masih ada iklan, di sini sudah nggak ada iklan. Makanya nggak ada lagi budget, sehingga harganya bisa ditekan gitu loh. Nah, tapi kenapa produknya lebih mahal? Nah, di sini kan udah kita ngomongnya beda lagi. Ya, kita mesti lihat dong. Yang pertama kualitasnya seperti apa. Masalahnya banyak orang mengatakan produknya mahal, tapi kualitasnya nggak sebanding. Nah, itu kan nggak fair ya. Tapi kita kembali ke konsep bisnis ya. Jadi tujuan dari network marketing itu justru menekan ya. Nah, bedanya lagi kalau kita mau lihat ya, modal awal dan resiko kita fokus. Di bisnis konvensional itu butuh modal awal yang besar. Kenapa? Butuh untuk sewa tempat, stok barang, sarana prasarana, gaji pegawai gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Tidak semua orang bisa masuk. Bayangkan kalau misalnya contoh nih Anda dapat informasi, buka usaha ini loh menguntungkan ya. Potensi income-nya bisa sekian-sekian. Wah, Anda tertarik kan? Apalagi kondisi ekonomi seperti sekarang ini, dapat tambahan-tambahan kan lumayan, ya kan? Oke, modal awal berapa? Oh, ini kamu nanti ya tinggal cari ruko minimal yang 100 meter persegi gitu ya. Untuk di luar ruko modal awal kita 500 juta.
Nah, begitu keluar angkanya 500 juta. Saya yakin tidak semua langsung bisa maju gitu ya. Karena apa? Tidak semua punya duitnya gitu ya. Apalagi udah dibilang, oh ini modal awalnya 5M. Nah, lebih nggak banyak lagi yang bisa ikut gitu kan. Nah, bagaimana dengan network marketing? Di sini modal awalnya tuh semuanya sudah disediakan gitu ya. Stok barang sudah disediakan, tempat sudah disediakan, sarana prasarana sudah disediakan sistemnya, pegawainya juga sudah disediakan. Nah, kalau semuanya sudah disediakan, apa yang terjadi? Modal awalnya menjadi sangat minimal sekali. Maka dengan ini konsepnya adalah sebanyak mungkin orang, semakin banyak orang bisa masuk. Karena modal awalnya kecil sekali gitu loh, sangat kecil sekali sehingga ini adalah sebuah peluang yang terbuka untuk semakin banyak orang gitu ya. Itu konsep berpikirnya. Yang berikutnya yaitu tentang hubungan dengan konsumen. Ya, ini yang juga menarik ya. Kalau di bisnis konvensional, transaksi itu selesai sesudah terjadi pembelian gitu ya. Selesai sehingga tidak terbangun kedekatan atau ikatan dengan konsumen. Gitu kan. Contoh nih, untuk Anda yang beli sabun di toko atau di warung atau di minimarket gitu ya. Pertanyaan saya gini, siapa yang merasa dalam 3 bulan terakhir Anda tuh sudah ganti merek sabun? Mungkin Anda sudah ganti 2 merek atau 3 merek atau seterusnya gitu ya. Tapi siapa yang selama 3 bulan terakhir ini sudah ganti merek sabun? Anda boleh tulis di chat. Nah, pertanyaan saya gini, Anda yang ganti merek sabun, Anda ditelepon nggak dengan pabrik sabunnya atau minimal customer service-nya gitu ya? Bu, Pak, kok sabunnya mereknya ganti kenapa? Atau Bu, Pak, kok sudah lama nggak beli sabunnya, apa ganti merek, dan seterusnya. Ada nggak yang pernah ditelepon? Nggak ada ya. Nggak ada yang pernah ditelepon gitu ya. Nah, di sini ini yang berbeda ya. Di network marketing kita itu justru menekankan pada hubungan personal yang dekat sehingga ada proses follow up yang berkesinambungan. Nah, di sini selain karena hubungan yang dekat ini gitu ya, maka orangnya menjadi lebih yakin, bisa diedukasi, repeat ordernya pun tuh lebih terjaga gitu ya. Oke. Nah, ini yang menarik gitu. Oke. Nah, dan ini Bapak Ibu ya, eh, hubungan dengan konsumen ini, dengan proses follow up ini, nanti di belakang kita akan bahas bahwa ini juga akan menimbulkan yang namanya pasar tertutup, gitu ya, close market. Nah, ini nanti akan menarik. Oke, tapi sekali lagi saya summary, semoga dengan apa yang saya jelaskan ini langsung bisa menjawab bahwa justru dengan network marketing ini adalah sebuah terobosan baru yang mau cerita bahwa ini justru konsep bisnis zaman now loh. Apalagi di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi, konsep ini tuh menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, dan bahkan jauh lebih murah lagi. Gitu. Jadi ini justru menjadi sebuah peluang, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Gitu ya. Dan semoga bisa langsung menjawab ya. Kalau masih ada yang ngomong bahwa oh network marketing itu sebetulnya produknya murah tapi dijual mahal, ya kan supaya bisa ngasih untung yang besar sama distributornya, Anda bisa jelaskan ya bahwa loh justru terbalik ya. Kita itu justru konsepnya memotong rantai distribusi, memotong biaya marketing harusnya jatuhnya jauh lebih murah gitu ya. Oke. Jadi sudah langsung terjawab ya untuk 2 pertanyaannya ya. Jadi kita udah sepakat bahwa, oke, berarti network marketing itu bisnis bagus. Nah, tapi saya mau jujur kepada Anda Bapak Ibu bahwa memang konsep dari network marketing itu bagus, tapi kenyataannya tidak semua network marketing yang ada di Indonesia itu bagus. Nah, itu saya harus jujur dengan Anda. Memang tidak semuanya bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengerti atau memilih mana yang bagus dan mana yang tidak bagus supaya jangan sampai kita salah pilih, kan gitu ya. Nah, di sini kuncinya adalah kita berkenalan dengan yang namanya 4P ya, Bapak Ibu ya, 4P. Sorry, ini ya 4P. 4P ini apa nih? Yang pertama adalah pendidikan. Nah, Bapak Ibu Anda bisa lihat apa di sebelah kirinya ya, pendidikan. Apa sih 2 faktor penting yang kita harus pelajari dari sebuah pendidikan? Yang pertama, pendidikan itu harus mengajarkan cara membangun bisnis jaringan.
gitu ya. Karena gini, banyak yang mengatakan, oh saya punya pendidikan. Tapi ternyata ketika diselidiki, tidak lebih dari pertemuan-pertemuan presentasi. Gitu ya. Nah, kemudian pendidikan itu juga mengembangkan pengetahuan dan kemampuan distributor. Nah, di sini ini perlu yang berjenjang, baik level dasar, menengah maupun atas gitu ya. Jadi kita ini tuh diajarin gitu loh. Pengetahuannya kayak apa, kemampuannya yang harus dikuasai seperti apa gitu ya. Yang intinya kita tuh untuk menjadi seorang profesional tuh harus kayak apa. Nah, itu bicara pendidikan. Jadi bukan cuman sekedar acara presentasi. Oke, nah itu perlu diselidiki. Yang kedua kita lihat P-nya adalah perusahaan. Apa yang kita perlu lihat dari perusahaan? Apakah perusahaan ini perusahaan yang terpercaya? Ya, terpercaya itu salah satunya paling gampang ya Bapak Ibu. Anda lihat dari usianya. Udah berapa lama? Nah, kalau baru setahun atau bahkan kurang dari setahun, ya itu kan ya belum bisa terpercaya, gitu ya. Karena apa? Belum teruji oleh waktu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua memiliki sistem manajemen yang baik. Nah, di sini memang kita perlu ya untuk ikut pertemuan-pertemuan besar yang dihadiri oleh tim manajemennya perusahaan. Supaya apa? Supaya bisa kenal, oh manajemennya yang di atas itu siapa aja, yang pegang ini gitu ya, supaya kita ngerti gitu ya. Jadi, apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang punya karakter baik, orang-orang yang bisa dipercaya gitu. Kemudian perusahaannya terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Apalagi di zaman sekarang, perkembangan itu menjadi jauh lebih cepat. Kalau tidak inovasi itu akan gulung ya, akan hilang. Nah, mungkin kalau Anda mengikuti berita ya akhir-akhir ini ada satu produk legend gitu ya yang bahannya dari plastik. Nah, ini sudah pamitan ya. Per akhir Maret kemarin udah terakhir selesai. Nah, kenapa? Inovasi jawabannya ya. Mereka terlambat berinovasi. Mereka merasa mereka ini sebagai penguasa di produk-produk plastik, mereka lupa untuk berinovasi. Nah, ini juga menjadi faktor yang kita perlu pertimbangkan ya. Oke, yang ketiga adalah produk. Nah, produk ini bicara yang pertama produknya berkualitas. Jelas kalau produknya tidak berkualitas orangnya kapok. Belinya cuma sekali, besok udah nggak mau beli lagi karena apa produknya jelek gitu ya. Nah, ini perlu produk yang berkualitas dan unik. Kenapa kok unik? Sehingga tidak banyak yang bisa menggantikan gitu ya. Nah, ini akan membuat repeat ordernya akan bagus ya nanti ya. Nah, yang kedua, produknya bermanfaat. Ya jelas, kalau produknya tidak bermanfaat kan ya orang juga sekali lagi nggak mau beli lagi ya. Dengan harga yang pantas atau dengan harga yang sesuai. Ya, jadi harga itu Bapak Ibu tidak bisa kita lihat dengan langsung rupiahnya berapa. Kita perlu ngerti dulu gitu ya bahwa apakah kalau kita itu pegang produk yang murah itu pasti enak? Belum tentu loh Bapak Ibu. Ya, belum tentu gitu. Oke. Jadi kita lihat manfaatnya dulu ya. Dan yang ketiga adalah memiliki repeat order yang baik. Nah, karena ada juga yang gini, produknya kualitasnya bagus, unik, tetapi produk ini pemakaiannya selama-lamanya. Yang artinya orang beli hanya sekali seumur hidup. Nah, kalau orang belinya cuma sekali seumur hidup, terus Anda bulan depan penjualannya mau kemana lagi? Karena orangnya udah nggak beli lagi. Nah, ini juga menjadi satu faktor yang perlu dipertimbangkan ya. Bagaimana dengan repeat ordernya? Orang itu akan membelinya dalam berapa lama ya. Dan yang keempat adalah marketing plan, yaitu bicara tentang pembagian hasil yang terbaik ya, pembagian hasilnya terbaik, yaitu untuk distributor baru maupun yang sudah di level atas gitu. Jadi kalau sederhananya kan dibagi menjadi tiga ya, level baru, sedang, dan atas. Nah, ini yang bagus ya adil gitu ya. Yang baru ya dapatnya oke, yang sedang ya oke, yang atas juga oke gitu ya. Nah, ini perlu diselidiki ya. Saya nanti tidak bicara panjang lebar, nanti Anda akan ada pertemuan khusus yang akan membahas. Oke, tapi Anda pegang dulu ini adalah prinsip dasarnya 4P untuk kita mengukur atau menilai apakah bisnis ini oke. Gitu ya. Oke, Anda boleh screenshot ya. Ini patokannya. Nah, sekarang kita mulai masuk. Saya mau memperkenalkan kepada Anda tentang HDI. Ya, jadi pertanyaannya adalah why HDI? Ya, kita akan kembali kepada poin-poin yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya,
Why HDI? Supaya kita bisa menilai apakah betul HDI ini bisa menjadi bisnis yang memang oke banget buat saya, ya, terutama untuk masa depan saya. Oke, kita akan mulai start dari pendidikannya dulu. Bagaimana dengan pendidikan yang ditawarkan di HDI ini? Ingat ya tadi ya, kita perlu pengetahuannya. Maka Anda di awal Anda langsung akses yang namanya HDI Learn, ya, di mana di situ sudah disediakan semua data-datanya ada di situ, ya, macam-macam. Nanti Anda tanya kepada orang yang mengundang Anda untuk ditunjukin gimana caranya buka HDI Learn, ya. Kemudian ada program pendampingan. Nah, ini otomatis belajarnya menjadi jauh lebih efektif, jauh lebih cepat ya dengan pendampingan. Kemudian 5 training dasar. Nah, seperti ini salah satunya ya yang kita ikuti, 5 training dasar. Supaya apa? Kita itu punya dasar-dasarnya. Saya garansi Bapak Ibu, Anda yang menguasai 5 training dasar, lebih dari 70% pertanyaan di lapangan sudah langsung terjawab, ya. Kemudian kita punya mentoring kelas. Nah, ada kelas-kelas mentoring khusus, nanti Anda tanya kepada orang yang mengundang Anda akan diajarin, ya, tergantung levelnya nanti, yang di level dasar, yang di level menengah, yang di level atas, gitu ya. Kemudian berikutnya kita punya pertemuan-pertemuan nasional juga ya, ada Evolve ya, nanti di bulan Agustus itu celebration besar ya. Kita juga akan merecognize mereka-mereka yang punya peringkat eksekutif diamond ke atas gitu ya. Ada launching produk baru dan sebagainya ya. Pokoknya seru banget, dan inilah kesempatannya di Evolve, Anda bisa ketemu dengan CEO-nya HDI ya, dengan Mr. Brandon Chia. Anda bisa ketemu. Nah, supaya Anda bisa ngerti lebih lanjut, Anda pastikan Anda bisa hadir di Evolve ya. Berikutnya yang terdekat ada The Leader Within. Nah, nanti kita tanggal 4 Mei itu untuk yang Semarang. Anda bisa ikut. Nanti The Leader Within Anda ketemu nih dengan leader-leader yang minimal di Jawa Tengah ya. Anda bisa ketemu dengan mereka-mereka yang sudah sukses. Anda bisa mengenal karakter mereka. Juga nanti ada perwakilan dari manajemen juga akan hadir. Dan kita juga akan memberikan penghargaan untuk mereka yang di level leader dan eksekutif, manager, leader, dan juga diamond ya. Kemudian juga ada tamu ya, orang sukses yang akan berbagi dengan kita semua. Nah, ini menarik ya. Kemudian juga ada HDI Lounge. Ini untuk awal ya, biasanya di awal tahun supaya kita punya tema, punya visi untuk 1 tahun ini kita mau ngapain gitu ya di HDI Lounge. Oke. Nah, ini untuk pendidikannya ya. Jadi di sini bukan cuma sekedar acara presentasi, ya, sama seperti ini ya, Anda ikut 5 training dasar ini di About Network Marketing, saya bukan presentasi ya, tapi saya justru pendalaman ya, memberikan kepada Anda pengetahuannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke perusahaan ya Bapak Ibu ya. Untuk perusahaannya kita di sini bisa lihat pertama kali perusahaan ini berdiri di Singapura tahun 1986 ya. Mohon maaf kalau tulisannya kurang kurang jelas ya warnanya ini. Nanti dihitamkan ya. Itu pertama kali ya. Artinya apa? Perusahaan ini sudah hampir 40 tahun Bapak Ibu. Kalau 86 itu 40 tahun, kita untuk melewati siklus ekonomi dunia aja udah lewat ya. Zamannya subprime mortgage 2008 ya, zamannya COVID ya, itu udah lewat terus ya. Terus berkembang di Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan di Indonesia sendiri itu sudah sejak 93. Jadi kalau di Indonesia tuh udah pasti melewati apa namanya? Krisis ekonomi tahun 98 ya, 97 98, kemudian tahun 2008 ya imbas dari subprime mortgage, kemudian 2020 2021 untuk Covid ya, bahkan sampai hari ini ya. Nah, di Indonesia HDI ini sudah berkembang di lebih dari 31 provinsi dengan lebih dari 130 center. Nah, tuh contoh senternya Anda bisa lihat ya, desainnya keren banget gitu ya untuk senternya. Oke. Dan HDI sendiri itu juga inovatif terus gitu ya. Nah, salah satunya ya kalau Anda mau tahu bahwa keuangannya HDI itu kayak apa, Anda bisa lihat gedung yang di paling kiri. Nah, itu adalah kantor pusat HDI yang namanya gedung HDI Have Menteng. Nah, kalau Anda lihat gedung ini, menurut Anda ini gedung milik sendiri atau gedung sewa? Ya, yang pertama Anda lihat desainnya, ini gedung milik sendiri apa sewa sih? Kira-kira ada nggak ya orang yang mau gitu ya sewa terus dia dekor gedungnya sampai kayak gini? Ya pastinya nggak mau dong ya, ngapain gitu kan, boros banget. Jadi ini sudah pasti gedung milik HDI sendiri. Yang kedua, Anda ingat nggak tadi saya sebutkan alamatnya? HDI Have Menteng, Jalan Probolinggo, nomor 18, Menteng, Jakarta.
Kalau Anda yang belum pernah ke Jakarta, Menteng itu daerah elit ya. Jadi harga per meter tanahnya itu udah pasti mahal banget. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa HDI itu punya keuangan yang bagus. Oke, jadi kita nggak perlu khawatir. Yang berikutnya untuk inovasi. Nah, kita bisa melihat ya, HDI itu sudah berpikir untuk online jauh sebelum pandemi. Sudah disiapkan semua platformnya. Dan hari ini kita termasuk yang menikmati ya Bapak Ibu. Makanya waktu pandemi, ya, ketika 2020 bulan Maret, ya, mulai di lockdown, karena HDI itu sudah mempersiapkan sebelumnya, makanya begitu lockdown, HDI langsung terbang. Kenapa? Karena sudah siap. Itulah yang membedakan HDI dengan yang lainnya. Yang lainnya itu baru mulai terbang di 2021. HDI sudah dari tahun 2020. Gitu ya. Anda bisa tanya kepada orang yang mengundang Anda yang sudah join di sebelum 2020 ya, apa yang terjadi pada waktu itu. Order Clover Honey, order Propo Elix itu sampai luar biasa ya. Dan hari ini dengan HDI One, HDI Store, ini investasi sistem yang sangat mahal banget loh Bapak Ibu. Bayangkan betapa canggihnya gitu ya. Kita hari ini dimanapun kita berada dan kapanpun kita tuh bisa order. Dan dari order itu nggak lama, orderan itu langsung bisa muncul di sistem. Kita bisa langsung untuk monitoring. Dan itu untuk seluruh Indonesia. Hebat banget ya. Nah ini perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke produk. Produk kita ini unik. Kenapa? Karena kita itu mengandalkan 4 produk lebah, yaitu madu, propolis, polen, dan royal jelly. Ya. Dan untuk network marketing, HDI itu satu-satunya yang punya Clover Honey. Ya. Yang lainnya nggak ada yang punya Clover Honey. Kalau cuma ngomong madu sih banyak, yang jualan madu itu banyak. Tapi kalau yang kualitasnya Clover Honey, itu nggak ada. Ya, cuman Clover Honey aja gitu ya. Yang lainnya pada di bawah gitu ya. Nah, ini rangkaian produknya. Bahkan skincare kita itu luar biasa ya, punya banyak sekali penghargaan-penghargaan. Nah, kemudian kalau kita lihat sertifikasinya Bapak Ibu, jelas BPOM pasti ada, halal ada, dan ini yang tidak banyak yang punya yaitu yang namanya buku MIMS ya. Hari ini HDI itu adalah network marketing yang produknya terbanyak nomor 1 masuk di buku MIMS. Yang artinya apa? Produknya betul-betul terpercaya Bapak Ibu. Nggak mudah ya sebuah produk itu masuk ke sebuah buku MIMS ini karena harus disertai dengan penelitian. Dan memang di HDI ini aktif ya dengan penelitian-penelitian ya. Sejauh ini sudah ada kalau nggak salah 15 penelitian yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa HDI ini untuk produknya pun sudah sangat terpercaya. Tidak perlu diragukan lagi. Bayangin kalau secara usia aja udah 30 tahun gitu kan ya. Terus penelitiannya juga banyak. Jadi beda ya Bapak Ibu ya, levelnya produk HDI itu sudah penelitian ya. Jadi bukan pakai aplikasi-aplikasi atau apa gitu ya. Karena saya dengar kan juga banyak ya hari ini yang aplikasi-aplikasi seperti itu. Kita levelnya udah nggak gitu ya. Kita levelnya penelitian. Jadi beda. Kemudian apa yang unik yaitu madu ini ada di semua kitab suci agama. Jadi secara spiritual ini powernya gede banget. Ya, dan karena madu dikonsumsi 1 bulan habis, karena 1 bulan habis, bulan depannya orangnya beli lagi, gitu ya. Nah itu yang menarik ya. Dan di sini produk kita itu bisa dikonsumsi mulai dari ya sorry produk kita itu range-nya ya mulai dari bayi ya kita punya produk untuk bayi terus sampai tidak terbatas usianya pria, wanita, orang sehat, orang sakit ya. Jadi pangsa pasar kita itu menjadi sangat luas ya. Oke. Nah ini dari sisi produk. Bagaimana dengan sisi marketing plan? Nah Bapak Ibu ini saya nggak detail ya karena nanti akan ada pertemuannya tersendiri. Tetapi singkatnya Bapak Ibu, Anda bisa lihat dengan gambar yang langsung ditaruh di layar ini. Artinya apa? Sistem marketing plan kita ini transparan ya sudah dibukakan semuanya dari awal sampai akhir. Tujuan Anda nanti untuk peringkat tertingginya apa Anda sudah tahu yang namanya Royal Crown. Royal Crown itu seperti apa Anda juga sudah bisa langsung baca gitu ya. Haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa itu sudah jelas gitu loh. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi enak banget ya. Dan itu semuanya udah fair, adil gitu ya. Yang memang peringkatnya tinggi, haknya ya lebih banyak gitu ya. Tetapi yang rendah pun bukan berarti nggak dapat apa-apa ya. Tetap enak ya. Nanti di training
Commission One Plan akan dijelaskan lebih lanjut. Belum lagi ada tambahan-tambahan lainnya berikutnya itu juga menarik ya. Ada cash award, ada recognition, ada program Go Diamond, bahkan ada juga jalan-jalan ke luar negerinya, gitu ya. Nah, ini adalah 4P-nya ya, Bapak Ibu. Dan bahkan di sini ya, saya sedikit ke Commission One Plan. Kalau Anda memperhatikan ini dan Anda nanti menghitung, maka ini adalah sistem yang betul-betul memungkinkan untuk kita punya passive income. Ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena sudah jelas kewajiban pribadi kita per bulan 300 poin. Sudah. Itu aja kuncinya untuk passive income. Selama kita setiap bulan punya kewajiban 300 poin gitu ya, dan seluruh jaringan di bawah kita ini sudah jalan mandiri, sistem sudah berjalan dengan baik, maka uang itu tidak akan pernah berhenti mengalir, Bapak Ibu. Itu ya. Nah, itu sistem yang kita punya. Oke? Nah, kita selesai dengan 4P. Jadi kesimpulannya ya, HDI itu Anda yang simpulkan sendiri, ya. Oke. Nah, itu tadi adalah faktor internal untuk 4P. Kita lihat untuk faktor eksternalnya ya yang mendukung. Yang pertama, pangsa pasarnya luas ya, baik untuk produknya maupun juga untuk bisnisnya. Yang penting orang yang bisa kita ajak join di bisnis itu usianya minimal 18 tahun gitu ya. Bagaimana dengan modalnya, Pak? Saya spill dikit kepada Anda ya. Hari ini ya, terakhir sampai akhir bulan ini minimal orang itu mau join di HDI itu nggak bayar ya. Orang kalau mau join di bisnis HDI itu nggak bayar 0 rupiah. Artinya apa? Modal Anda itu loh 0 rupiah, Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa bisnis dengan modal 0 rupiah? Menurut Anda, apakah hanya orang-orang tertentu atau semua orang? Nah, coba tulis di chat. Ya pastinya semua orang kan ya, karena modalnya nol gitu ya. Nah, area pemasarannya bebas. Jadi tidak hanya terisolir dengan tempat di mana Anda berdomisili, ya, dimanapun. Oke, itu Anda boleh. Apalagi sekali lagi ya, di era informasi seperti sekarang ini, dengan teknologi, kita itu loh, ya, bisa video call, bisa Zoom meeting, ya, bisa webinar, bisa call, bisa telepon dengan orang di daerah manapun, gitu ya. Oke, jadi area pemasarannya nggak dibatasi. Dan kita bisa menikmati kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Nah, ini adalah sesuatu yang mahal banget ya, yang tidak di semua pekerjaan itu ada. Ya, saya katakan tidak semua pekerjaan itu ada, gitu ya. Ada pekerjaan yang menyita banyak waktu, gitu ya. Memang penghasilannya besar, tapi semakin besar penghasilannya, waktunya juga semakin habis, gitu ya. Nah, kalau di HDI ini kita bisa mendapatkan waktu dan juga mendapatkan finansialnya, gitu ya. Oke, terus kemudian kita membentuk yang namanya captive market atau pasar tertutup, ya. Kenapa? Sekarang gini, kalau misalnya ya Anda nih ditawari madu, Anda lebih milih Anda beli madu Clover Honey atau Anda beli madu yang di luar? Oke, kita kesampingkan untuk kualitas ya. Kita kesampingkan untuk masalah kualitas. Kira-kira menurut Anda akan lebih tertarik beli madu Clover Honey atau beli madu yang di luar? Nah, saya kasih spill-nya lagi. Kalau Anda beli Clover Honey, Anda tutup poin. Kalau Anda tutup poin, ini katakan jaringan Anda sudah jalan ya. Ketika Anda tutup poin, Anda dapat bonus. Ya kan? Anda dapat bonus. Jadi pembelian madu Anda itu membuat Anda punya income. Oke. Kalau Anda beli madu yang di luar kan nggak dapat apa-apa. Nah, kita kesampingkan masalah kualitas. Jadi menurut Anda kembali, Anda lebih tertarik untuk beli Clover Honey atau madu yang di luar? Nah, Anda bisa jawab di chat. Pastinya beli madu Clover Honey kan ya. Kenapa? Karena kita beli madu Clover Honey, kita dapat cashback, kita dapat bonus, kita dapat komisi. Sedangkan kalau beli madu yang di luar nggak dapat. Itulah konsep dari pasar tertutup atau captive market. Gitu ya. Dan yang terakhir kita melihat dari wellness industry trend. Anda bisa melihat kok pertumbuhan untuk klinik-klinik kecantikan itu banyak banget ya. Nah, itu bukti bahwa orang hari ini semakin aware, semakin peduli dengan kesehatan ataupun minimal kecantikan ya.
kemudian pusat-pusat kebugaran ya, tempat fitness gitu kan, itu juga semakin berkembang, semakin banyak. Ini juga artinya bahwa kita bisa melihat bahwa kesadaran orang akan kesehatan, kebutuhan orang akan kesehatan juga semakin besar ya. Apalagi di zaman sekarang, Gen Z, millennials, ini orang-orang yang cerdas ya. Karena mereka ini informasinya banyak banget. Jadi mereka itu ngerti bahwa, oh aku nih untuk jaga kesehatan, aku harus begini. Oh aku nggak boleh makan itu. Oh aku harus hati-hati dengan yang ini. Oh aku nggak boleh sembarangan minum obat gitu ya. Oh aku harus cari yang betul-betul alami, yang betul-betul sehat, dan lain sebagainya. Karena udah nggak kayak zaman dulu, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu mungkin pasrah, taunya misalnya sama ahli kesehatan, dia tanya gitu ya. Tapi kalau hari ini enggak, ya kan? Karena milenials ini baca gitu ya. Hari ini kan banyak, ya kan? Ada ChatGPT, ya, ada Google dan lain sebagainya, sehingga pengetahuan mereka pun tuh berkembang secara luar biasa, gitu ya. Nah, ini kesempatan kita, ini peluang, oke? Nah, ini adalah faktor eksternalnya, Bapak Ibu, oke? Yang ini semakin mendukung kita untuk kita mengambil sebuah keputusan ya setelah kita menyelidiki untuk kita betul-betul serius ya dengan bisnis HDI. Nah, di sini saya akan masuk ke poin berikutnya Bapak Ibu. Kita perlu belajar mengerti ya dari mana asal kekuatan atau kekuatan utama dari yang namanya bisnis network marketing, terutama yang namanya bisnis HDI. Nah, Bapak Ibu, itu namanya adalah power of duplication. Dan ini yang membuat berbeda dengan kita bekerja sendiri, Bapak Ibu. Ingat ya, kalau kita bekerja sendiri, kita tuh hanya mengandalkan diri kita sendiri. Artinya fisik kita, artinya itu juga waktunya kita yang begitu terbatasnya. Tapi dengan power duplication ini melampaui semuanya itu, akan bergerak secara eksponensial, dan ini akan membuat, ini rahasia yang membuat orang bisa punya income yang sangat besar. Ya, jadi sebetulnya bukan karena harganya di markup sedemikian rupa, bukan, tapi karena mereka melakukan yang namanya the power of duplication, ini yang membuat orang bisa punya income besar. Oke, sekarang kita lihat power of duplication ini yang seperti apa. Bapak Ibu, katakan kita mulai dengan sebuah komitmen yang begitu sederhana, yaitu bahwa komitmen 1 bulan saya punya satu rekan bisnis aktif yang mau juga ikut sistem. Ya, komitmennya sederhana ya. 1 bulan saya dapat 1 orang yang juga mau komitmen ikut sistem. So, bulan pertama, Anda lihat gambar yang paling kiri, saya dapat 1. Sehingga total grup atau total tim saya adalah 2 orang. Ya, saya dan 1 orang rekan saya. Ya, di bulan kedua komitmen saya ingat tadi berapa? 1 bulan 1. Ya, sehingga saya nambah 1. Anda lihat yang warna ungu. Nah, teman saya itu komitmennya sama seperti saya, sehingga dia dapat yang warna biru. Nah, sekarang total grup saya, total tim saya di bulan kedua menjadi 4 orang, ya, bertambah 2 kali lipat. Nah, di bulan ketiga, ingat komitmen saya 1 bulan 1, saya dapat yang warna merah. Nah, masing-masing orang di tim saya itu juga melakukan komitmen yang sama, sehingga masing-masing juga dapat 1. Sehingga sekarang kalau Anda mau jumlahkan gambarnya, Anda akan mendapatkan angkanya totalnya menjadi 8 orang. Yang artinya dari 4 orang ke 8 kan juga berubah 2 kali lipat. Ya, dari 2 ke 4 nambah 2, dari 4 ke 8 nambah 4 gitu kan ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, itu akan menjadi 16 di bulan keempat, 32 di bulan kelima, 64 orang di bulan keenam. Bapak Ibu, kita berhenti sebentar di bulan keenam ya. Kita mau coba hitung-hitung. Kenapa? Karena ada satu fakta menarik yang saya perlu tunjukkan kepada Anda ya. Ketika 64 orang, katakan seomset setiap orang itu 300 poin ya. Tadi kan saya ada cerita waktu isi one plan ya. Tutup poin atau tanggung jawab atau omset pribadi kita itu 300 poin. Nah, 300 poin kalau Anda tanya lebih jauh, saat ini itu kira-kira isinya 3 sampai 5 produk atau rupiahnya kira-kira 1,7 juta. Nah, hari ini di Indonesia 1 poin itu nilainya 3.000, makanya dikali 3.000. Dan haknya kita itu 5%, makanya dikali 5%. Gitu ya. Jadi perkalian rupiahnya 64 kali 300 kali 3.000 kali 5% sama dengan 2.880.000 rupiah. Wah, coba saya pengen Anda chat, kalau dapat income-nya 2,8 juta kira-kira gimana Bapak Ibu?
Kok sedikit gitu ya. Ya, Bapak Ibu, ini yang mau saya tunjukkan kepada Anda ya. Kenapa kok masih sedikit? Anda lihat karena jumlah orangnya masih sedikit. Dan ini yang harus saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Yang namanya bisnis Bapak Ibu itu butuh dirintis ya. Kalau orangnya masih sedikit, ya memang masih kecil income-nya Bapak Ibu. Tapi di sinilah Bapak Ibu, karena ketidakmengertian banyak orang, mereka di sini berhenti karena merasa apa? Kok dapatnya cuma sedikit, ya kan? Sampai akhirnya mereka merasa kalau begini, ini sama maaf, sama tukang sapu di kantor saya juga gajinya tinggian dia karena dia UMK Jakarta kan gitu ya. Sedangkan ini kok cuma 2,8, ya kecil banget. Ini berarti bisnisnya tidak layak untuk saya kerjakan. Nah, ini adalah mindset yang salah. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, yang namanya bisnis itu dirintis dulu, nggak langsung tiba-tiba besar. Ada prosesnya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita tuh tidak berhenti, tapi kita lanjut terus, akan menjadi 128 di bulan ke-7, 256 di bulan ke-8, 512 di bulan ke-9, dan seterusnya sampai 4096 di bulan ke-12. Kalau kita hitung 4096 dikali 300, dikali 3000, dikali 5%, maka angka yang keluar adalah 184.320.000 rupiah. Kira-kira orang yang tadi di bulan ke-6 berhenti itu nyesel apa nyesel banget? Bapak Ibu boleh tulis di chat ya. Kira-kira kalau orang itu yang tadi berhenti di bulan ke-6 itu nyesel apa nyesel banget? Ya kan? Nah, Bapak Ibu ini loh yang saya mau lihatkan kepada Anda. Bapak Ibu bisa perhatikan angkanya ini. Di situ Anda bisa lihat ya bahwa awalnya itu pergerakannya begitu lambat. Seolah-olah tuh nggak terasa gitu ya, kecil gitu ya. Nah, tapi Anda perhatikan nggak, mulai bulan ke-9, ke-10 itu perkembangannya tuh menjadi luar biasa loh. Inilah yang namanya eksponensial ya. Atau ada juga yang sering menyebutnya inilah fenomena bola salju ya. Pada waktu dia kecil rasanya tidak ada powernya, tidak ada kekuatannya, tapi ketika dia besar ini punya kekuatan yang luar biasa. Anda lihat pertumbuhannya yang awalnya cuma bertambah 2, 4, 8, toto nambahnya 500, blok, nambahnya 1000, blek nambahnya 2000 blek gitu kan, gede banget sehingga pertumbuhannya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Dan kenapa bisa terjadi seperti ini Bapak Ibu? Inilah rahasianya, the power of duplication. Tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi membangun tim. Itulah rahasianya di network marketing. Jadi bukan sekedar berpikir untuk berjualan sendirian, tetapi mulailah berpikir untuk membangun tim, membangun grup. Gitu ya. Pak, itu kan kalau jalan semua, Pak. Gimana kalau grup yang sudah saya bangun itu tidak semuanya jalan? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihatnya gini. Katakan ya, kita itu rintis selama 12 bulan. Jalani 12 bulan ini. Semuanya ikuti sistem. Oke. Katakan kita mengalami kegagalan 90%. Atau kita hanya ambil keberhasilannya 10% aja. 184 juta dikali 10%, kita masih punya potensi income 18.432.000 sebulan. Kira-kira gagal 90%, masih punya tambahan income 18 juta sebulan, lumayan apa lumayan banget? Anda boleh tulis di chat ya, kira-kira lumayan apa lumayan banget? Oke, tapi ini pesan saya, Bapak Ibu jangan fokus hanya, ya bukan nggak boleh, tapi jangan hanya ya berjualan sendirian, tapi lupa untuk membangun tim. Padahal kekuatan sesungguhnya dari network marketing atau dari bisnis HDI adalah dari the power of duplication ini. Ketika kita membangun tim. Yang awalnya mungkin baru 1 orang, 2 orang, tetapi ketika kita terus konsisten, ketika kita terus melakukannya, ini lama-lama menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Oke? Nah, itu adalah apa yang kita bisa dapatkan ketika kita betul-betul serius dengan bisnis HDI. Dan menjadi orang yang serius itu disebut sebagai orang yang profesional. Yang namanya adalah profesional network builder.
gitu ya. Kan seringkali kita bingung ya. Kalau ditanya orang tuh profesinya apa gitu ya. Kalau orang lain kan, kamu profesinya apa? Oh, saya seorang dokter. Oh, saya seorang arsitek. Oh, saya seorang pengacara gitu ya. Kalau di bisnis HDI profesinya apa? Saya adalah seorang profesional network builder. Apa teman-teman Anda boleh tulis di chat ya. Profesional network builder. Nah, Bapak Ibu semua untuk kita menjadi profesional network builder ya, pesan saya ada 5 persiapan untuk kita menjadi seorang enterpriser sejati atau seorang profesional network builder. Yang pertama ya, kita lihat di masalah mental dan sikap ya. Kita lihat yang ke dalamnya dulu karena ini sebagai pondasinya ya. Wah, seperti gambarnya ya, menjadi seorang pemenang gitu ya. Dan percayalah di dalam Anda itu ada kekuatan yang luar biasa. Tetapi seringkali ada yang menghalangi kita. Apa itu? Kita seringkali di awal itu suka punya rasa malu, takut, gengsi yang salah ya. Ada rasa takut, malu, gengsi yang benar berarti ya. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, kita lihat yang salah, yang benar, yang kayak apa. Contoh, malu mau nawarin madu ke teman saya. Loh, kenapa kok malu? Loh, saya ini direktur perusahaan besar. Masa saya nawari madu? Malu saya. Gitu ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan itu malu yang benar atau malu yang salah kita bandingkan dengan gini. Orang ini ternyata tuh sebetulnya butuh duit loh. Sebab anaknya itu mau masuk sekolah tapi duitnya kurang. Sekarang pertanyaannya, dia lebih malu yang mana? Lebih malu jualan madu dapat duit atau lebih malu nggak punya duit sehingga anaknya nggak bisa sekolah? Malu yang mana? Gitu ya. Takut. Ada takut yang benar, ada takut yang salah. Gitu ya. Ah, nggak mau aku takut nanti kalau orang itu hmm, menolak gitu ya. Sehingga nggak lah aku nggak jalanin bisnis jadi iya aja deh gitu ya. Karena aku takut nanti kalau aku nawarin ke teman-temanku, saudaraku, mereka jadi punya pandangan yang negatif sama aku, gitu ya. Dan dia lebih memilih jalan yang lebih instan nih, yang lebih singkat, gitu ya. Mohon maaf, korupsi misalnya. Nah, ini takut yang benar atau takut yang salah? Nanti Anda yang putuskan mana yang benar dan mana yang salah. Dibandingkan dengan saya takut kepada Tuhan sehingga saya harus melakukan apa pekerjaan yang halal, pekerjaan yang benar, pekerjaan yang tidak menyalahi orang lain, pekerjaan yang tidak merugikan orang lain gitu ya. Saya menawarkan kepada orang produk kesehatan atau saya menawarkan peluang gitu ya. Siapa tahu orang itu bisa jadi sehat atau mendapatkan peluang dibandingkan mungkin orang itu mungkin bisa saja punya persepsi yang negatif terhadap saya, tetapi minimal saya tidak merugikan dia, saya tidak membohongi dia, gitu ya. Daripada saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melawan hukum atau merugikan orang lain atau bahkan melawan hukum negara. Nah, itu ya. Makanya Anda bisa lihat, Anda bisa putuskan mana takut yang benar dan takut yang salah. Ya, begitu juga dengan gengsi. Gengsi ya kan. Apalagi kadang aku harus masuk gitu kan ke mungkin jalan-jalan yang kecil-kecil, ke rumah yang kecil-kecil gitu ya. Gengsi gitu ya. Masa aku nih yang pendidikannya tinggi, atau aku yang punya jabatan, atau aku yang punya usaha besar, masa sih aku harus mendampingi rekan saya, atau saya harus nawarin gitu, gengsi ya, gitu. Nanti orang bilang apa? Wah, kasihan kamu ya Ron ya. Sekarang mungkin kamu ini ya enggak punya duit ya sampai kamu sekarang jualan madu gitu ya. Gengsi gitu ya. Nah, dibandingkan dengan karena saya tidak mau melakukannya, tadi ya saya kembali, padahal ada uang yang dipakai untuk beli apa namanya, untuk membayar kontrakan rumah yang ternyata tuh belum ada duitnya, ya. Gengsi yang mana? Ya. Gengsi apa namanya?
saya dicap orang tadi, tapi saya kerja dan saya dapat duit, ya kan, sehingga saya bisa bayar kontrakan, atau gengsi yang saya memang mungkin tidak dipandang orang begitu, tetapi akhirnya saya nggak punya duit. Nah, itu gengsi yang mana? Itu ya. Nah, jadi di sini hilangkan rasa malu, takut, dan gengsi yang salah ya teman-teman ya. Kita pakai rasa malu, takut, gengsi yang benar. Ya, takut kalau kita itu tidak bisa membahagiakan keluarga kita, takut kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, minimal untuk pasangan, untuk anak gitu ya. Malu ya, malu kalau anaknya apa namanya sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa sekolah gitu kan ya. Gengsi ya kalau misalnya istrinya sampai nggak bahagia gitu kan. Nah itu ya, takut malu gengsi yang benar. Nah, itu miliki. Tapi kalau yang salah buang gitu ya. Terus positive thinking gitu ya. Percaya kalau bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu pasti memberikan rezeki kepada kita, Tuhan itu pasti menolong gitu ya. Dan jangan cepat-cepat negatif thinking gitu ya. Apalagi kalau misalnya contoh gini, ini barusan mulai nih ya, anda misalnya kemarin ikut presentasi atau ini ikut acara saya dan Anda termotivasi gitu ya. Oke, saya mau jalankan ya. Ternyata besok ketika udah janjian mau ketemuan sama orang, ternyata ban motornya atau ban mobilnya tuh kempes. Wah, jarang-jarang loh ban saya tuh kempes. Ini sekali-sekalinya saya mau jalankan HDI. Kenapa bannya kempes? Apa jangan-jangan ini adalah sebuah pertanda bahwa saya seharusnya tidak di bisnis HDI? Nah, siapa yang pernah punya pemikiran seperti itu? Nah, itu adalah negative thinking ya. Kenapa tidak berpikirnya gini loh, kalau memang Tuhan tidak mau Anda di bisnis HDI, percayalah Anda tidak akan pernah dipresentasi. Ya, Anda tidak akan pernah dipresentasi, percayalah. Karena saya pun kemarin ketemu orang Surabaya, Anda tahu ya, Surabaya itu HDI-nya kan besar ya. Tapi saya kenal kemarin ketemu orang Surabaya yang bahkan baru sekali itu loh tahu HDI. Pada usia beliau hari ini sudah hampir 70 tahun. Bayangkan ya, hidup di Surabaya belum pernah tahu HDI. Itu loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan memang tidak mau Anda di HDI, maka seumur hidup Anda itu tidak akan pernah ketemu HDI. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya tadi ngalami seperti tadi ya, kejadian tadi, kita coba untuk berpikir yang lebih positif. Seperti apa? Ah, terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Mungkin di depan sana ada kecelakaan atau ada apa yang Tuhan mau meluputkan aku. Gitu ya. Nah, itu contohnya dari berpikir positif. Oke. Kemudian antusias. Kenapa kok harus antusias? Loh, sebab ini bisnis saya sendiri. Kalau sayanya aja tidak semangat, tidak yakin, bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain? Saya harus jadi orang pertama yang bisa meyakinkan diri saya sendiri. Itu dulu, antusias. Karena ini bisnis saya sendiri, saya harus semangat. Gitu ya. Dan sebagai seorang pengusaha, kita harus ulet. Ya, ulet. Ya, kayak ulet gitu ya, ulet gitu. Coba jarinya semuanya ulet gitu ya. Supaya ingat ya, ulet. Ya, seperti Anda lihat ulet itu loh ya. Jadi apa? Tidak mudah menyerah. Ketika ada kesulitan, ada hambatan, nggak langsung cepet-cepet, ah udahlah, kayaknya aku nggak bakat deh, kayaknya aku nggak bisa deh, ah udahlah aku berhenti aja deh. Kalau Anda nanti baca ya, biografi orang-orang hebat yang hari ini menjadi pengusaha-pengusaha besar, Anda bisa lihat perjuangan mereka. Tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang melalui jalan yang mudah. Mereka semua melalui perjuangan yang luar biasa. Ya, salah satunya adalah J.K. Rowling. Kalau Anda tahu cerita Harry Potter, ya, J.K. Rowling itu ketika mau mencetak ya untuk ceritanya Harry Potter, dia ditolak lebih dari 15 penerbit. 15 penerbit itu tidak ada yang mau. Mereka mengatakan ini cerita kekanak-kanakan, nggak laku dan lain sebagainya. Ya, sampai percetakan ke-16 yang mau menerbitkan Harry Potter dan kemudian menjadi bestseller. Oke, coba kalau misalnya J.K. Rowling di penerbit yang ketiga dia udah ngomong gini, wah kayaknya memang ceritaku nggak bagus ya, kok nggak ada yang mau ya. Udahlah, tak berhenti aja. Maka hari ini kita tidak punya cerita Harry Potter. Ya.
Begitu juga kalau Anda lihat misalnya minuman Coca-Cola. Anda kalau baca sejarahnya, Coca-Cola itu nggak langsung sukses. Dia 3 kali bangkrut, Bapak Ibu. Ya, Walt Disney dan lain sebagainya. Ya, nanti Anda bisa lihat baca kisah-kisah mereka. Anda akan menemukan bahwa tidak ada satupun yang mengalami begitu mudah. Semuanya mengalami masa perjuangan yang luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya kita belajar soal pola pikir pengusaha. Nah, ini seperti gambarnya ya. Kita tuh seperti harus menyeimbangkan gitu ya antara investasi dan biaya. Ya, investasi dan biaya. Apa bedanya? Oh, beda banget. Kalau investasi itu nanti akan kembali kepada kita berlipat kali ganda. Kalau biaya ya untuk membiayai pengeluaran gitu ya. Nah, ini kita harus tahu bedanya ya. Kalau kita menjalankan bisnis HDI ya, biaya itu contohnya seperti apa? Nah, makan itu biaya gitu ya. Nah, di sini kan ada biaya yang tetap dan biaya yang tidak tetap. Biaya tetap itu apa? Anda di HDI nggak di HDI itu tetap butuh makan kan. Nah, makan itu namanya biaya tetap gitu. Tapi ada biaya yang mengikuti ketika Anda di HDI. Contoh, Anda sekarang kan perlu onsite. Nah, karena Anda perlu ketemu orang onsite, Anda jadi butuh biaya transportasi. Nah, itu namanya biaya yang mengikuti ya, biaya operasional. Nah, tapi kalau internet kan ya rata-rata sebetulnya sekarang semua orang kan ya beli kuota kan ya. Cuman paling ya nambah dikit lah. Oke lah. Mungkin dulu eh, tapi saya rasa zaman sekarang nggak terlalu banyak deh. Anda nggak di HDI, Anda juga tetap butuh kuota kan ya minimal untuk scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Reels-nya Instagram gitu kan ya. Ya kan? Sekarang Anda rubah nih. Scroll-scroll TikToknya ditunda dulu, scroll-scroll Instagramnya ditunda dulu. Anda pakai untuk belajar dulu, ikut Zoom, nonton YouTube pembelajaran, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi praktis hari ini biayanya yang nambah itu ya paling biaya transportasi itu aja Bapak Ibu, gitu ya. Nah itu biaya. Nah prinsip di biaya ini adalah bagaimana kita mengontrol supaya biayanya jangan sampai gede, gitu ya. Kita berhemat. Kalau untuk biaya kita berhemat gitu ya. Jadi contoh kalau kita mau pergi kita perencanakan betul-betul gitu ya. Apalagi kalau kita tahu daerahnya jauh gitu ya. Nah, kita buat janji dulu, jangan langsung pergi karena Anda sudah pergi jauh-jauh menghabiskan biaya taunya orangnya pergi gitu kan ya. Nah, ini makanya dihemat ya. Nanti akan ada pertemuannya khusus untuk bahas ini. Kemudian investasi. Nah, contoh Anda beli buku, itu biaya atau investasi? Investasi. Kenapa? Karena buku itu akan membuat Anda punya pengetahuan. Dan ketika Anda lakukan, itu akan membuat Anda punya kemampuan. Dan ingat, perkembangan diri kita itu yang akan menentukan perkembangan bisnis. Ya, jadi semua yang berhubungan, kalau Warren Buffett itu mengatakan gini, investasi yang terbaik itu adalah investasi leher ke atas. Maksudnya apa? Pengetahuan. Bentuknya Anda bisa beli buku, datang ke pertemuan, gitu ya, yang sifatnya menambah pengetahuan-pengetahuan ini semuanya investasi ya. Nanti kalau udah lebih lanjut investasi juga bicara tentang kejaringan itu ya, tapi itu nanti ya di level atas ya. Kalau di level Anda hari ini fokus pada diri Anda ya. Beli buku, pertemuan itu penting banget. Oke. Nah, itu pola pikir pengusaha ya. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau biaya dihemat tapi kalau investasi sebesar-besarnya ya, sebesar-besarnya. Kenapa? Karena investasi ini akan melipat gandakan uang Anda. Ingat ya, ada 3 prinsip uang. Yang pertama kita mendapatkan uang, yang kedua kita menyimpan uang, yang ketiga kita melipat gandakan uang. Ya, itu nanti ya di pelajaran keuangan. Oke, yang ketiga, kita masuk ke persiapan waktu. Kenapa? Karena waktu itu adalah modal kita yang berharga yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, nah supaya kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, yang pertama kita perlu membuat yang namanya rencana kerja harian. Banyak orang selalu berkata, saya tidak punya waktu, saya tidak punya waktu, saya tidak punya waktu. Tapi yang tepat adalah sebetulnya dia kesulitan dalam manajemen waktu. Makanya harus ditentukan. Itu sebetulnya sudah diajarkan sejak kita SD. Ah, masa Pak sejak kita SD?
Iya, sudah sejak SD diajarkan kepada kita. Bentuknya apa? Coba Anda lihat anak, kalau Anda hari ini yang sudah punya anak atau punya cucu, lihat deh anak atau cucu Anda yang SD itu. Coba Anda lihat. Anda tanya, pelajaran bahasa Indonesia kapan? Nah, dia akan menyebutkan, oh hari ini jam sekian sampai jam sekian. Matematikanya kapan? Hari ini jam sekian sampai jam sekian. Betul nggak? Itu loh rencana kerja. Ya kan? Sudah di planning kapan harinya, jamnya, oh jam sekian sampai jam sekian. Nah, kemudian setelah matematika apa? IPA, jam sekian sampai jam sekian. Habis itu apa? Bahasa Indonesia, jam sekian sampai jam sekian. Habis itu apa? Istirahat. Istirahat itu juga di planning kan, jam sekian sampai jam sekian itu istirahat. Oke? Nah, begitu juga dengan bisnis kita, gitu ya. Sudah dibiasakan sejak SD. Kenapa setelah kita selesai, kita sudah tidak lagi membuatnya. Berikutnya adalah menetapkan prioritas waktu. Ya, nanti akan ada diajarin ya, bagaimana ini penting mendesak. Ya, artinya harus saya yang melakukan, punya dampak yang besar untuk masa depan saya dan harus dikerjakan sekarang. Tidak penting tapi mendesak. Ya, tidak punya dampak yang signifikan untuk masa depan saya, tetapi harus sekarang. Nah, pertanyaannya, bisa nggak saya delegasikan ke orang lain? Kan tidak harus saya, gitu ya. Penting tapi tidak mendesak. Punya dampak untuk masa depan, tapi sebetulnya waktunya tidak harus sekarang. Maka diatur lagi kapan waktunya. Dan terakhir, tidak penting, tidak mendesak. Nah, ini kalau bisa ditunda dulu, gitu ya. Kemudian kalau kita ukur tingkatannya, prioritas waktu yang pertama adalah untuk Tuhan, ya. Yang kedua untuk keluarga. Yang ketiga pekerjaan. Ya sebetulnya ini cukup bias ya. Kenapa? Karena orang kerja itu kan ya juga untuk keluarga, ya, ya kan? Siapa yang kerja tidak untuk keluarga? Saya percaya nggak ada ya. Semua kita di sini kita ini kerja untuk keluarga juga kan ya. Jadi ini cukup bias ya, makanya harus berhati-hati. Ya. Dan baru yang terakhir untuk hobi ya. Terus terakhir komitmen terhadap rencana kerja. Jadi apa yang sudah disusun kita komitmen, kita lakukan gitu ya. Misalnya kayak oh kapan jadwalnya olahraga, oh kapan jadwalnya belajar, oh kapan jadwalnya ini. Ya dilakukan. Kalau kita sudah membuat janji, ya dilakukan. Itu sama seperti gini loh Bapak Ibu. Kalau Anda yang hari ini latar belakangnya karyawan, Anda boleh bantu saya dicek. Kalau misalnya nih, ini hari kerja, ya, jam 8 pagi Anda sudah harus sampai di kantor. Kalau nggak sampai di kantor, Anda akan didenda atau Anda mungkin akan dikenakan surat peringatan. Ternyata Anda mau berangkat ke kantor, malah hujan deres. Pertanyaan saya, Anda tetap berangkat ke kantor atau Anda akan izin? Coba Anda boleh tulis. Anda tetap mau berangkat ke kantor atau Anda izin? Tetap berangkat ya. Nah, itulah namanya komitmen. Oke. Nah, berikutnya ya, yang keempat adalah penampilan ya. Penampilan ini penting ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ayo kita perhatikan penampilan ya. Ingat bahwa kesan pertama itu begitu pentingnya ya. Kita seringkali dinilai pertama kali dari penampilan kita. Ketika penampilan kita sudah tidak meyakinkan, orang juga sudah menjadi tidak bisa kesulitan untuk memperhatikan kita ya. Nah, di sini untuk Anda yang pria perhatikan rambut ya, rambutnya harus jangan sampai acak-acakan gitu ya. Saya saran gunakan minyak rambut gitu ya, buat rambutnya sedikit kesan basah supaya terlihat segar gitu ya. Yang rapi gitu kan. Kemudian penampilan wajah. Oh ya, untuk rambut tadi saran saya ya, ini saran jangan gondrong dan jangan gundul ya, karena nggak semua cocok gitu ya. Apalagi sebagian besar orang masih menganggap kalau gondrong atau gundul itu kesannya malah justru tidak baik ya. Terus penampilan wajah ya, pastikan untuk bersih, terawat gitu ya. Terus bau mulut, bau badan gitu ya, jangan sampai mengganggu gitu kan. Kita mau cerita, mau presentasi, orangnya udah nggak konsen karena kena bau mulut gitu kan. Terus pakaiannya ya, kemeja gitu kan. Kalau itu acara-acara resmi, gunakan jas atau jaket gitu kan. Atau mungkin Anda bahkan mau pakai dasi, ya itu akan juga bagus gitu kan. Terus celananya ya,
Kalau celana kain akan bagus, atau kalau Anda mau pakai jeans, usahakanlah warna-warna gelap ya. Dan jeansnya yang bagus ya, yang utuh ya, jangan yang bolong-bolong, jangan yang sobek-sobek gitu kan. Terus gunakanlah sepatu, jangan sendal, dan pakai kaos kaki juga ya. Oke, itu untuk yang pria. Bagaimana dengan yang wanita? Rambutnya diperhatikan. Nah, kalau wanita ini sebaliknya ya, saya harus mengingatkan, jangan berlebihan. Contoh, Anda mau mewarnai rambut, boleh, tapi jangan warna-warni, maksimal satu warna aja gitu ya. Atau kalau ada sedikit hiasan-hiasannya, nggak apa-apa lah ya, tapi jangan pelangi juga gitu ya. Nah, yang sini warnanya merah, sini biru, sini hijau, kuning gitu ya. Jangan ya. Oke, terus penampilan wajah ya. Kalau wanita disarankan ada sedikit make up ya, supaya nggak pucet ya. Jadi ada mungkin pemerah bibir gitu ya, sedikit blush on gitu kan, sedikit eyeshadow supaya kelihatan seger ya. Oke, terus sama ya, perhatikan di bau mulut, bau badan. Kemudian kuku. Nah, ini kalau wanita nih kan kuku ya. Hari ini kukunya, widih, pakai hiasan macam-macam panjang-panjang gitu ya. Suka ada pernik-perniknya macam-macam. Ya, bagus sih. Itu kalau Anda ABG. Tapi kalau untuk bisnis ya enggak ya. Kukunya kalau Anda mau cat kuku ya enggak apa-apa, tapi satu warna aja gitu ya, yang rapi. Oke. Pakaian. Nah, di sini yang penting pakaian itu rapi, ya tidak harus yang bermerek, ya bukan yang penting bukan mereknya, tapi rapi dan terkesan profesional. Oke, gunakanlah pakaian bisnis dress, ya, hindari pakai kaos. Kemudian celana, ya, Anda pakai rok boleh, Anda mau pakai celana, oke. Kalau rok ya jangan rok yang terlalu mini-mini, ya. Nanti justru Anda kesulitan sendiri gitu ya. Kemudian gunakanlah sepatu ya Bapak Ibu-ibu, jangan gunakan sendal, tapi gunakan sepatu ya dan pakai kaos kaki juga gitu ya. Oke. Nah, ini untuk penampilan ya. Ingat ini semua tujuannya untuk apa? Untuk kembali kepada diri kita masing-masing ya, supaya kita ini menjadi profesional network builder. Ingat loh, kita kan kepengen kan punya bisnis besar, kepengen kan punya income besar, makanya ayo mulai dari sekarang dirubah. Dari penampilan kita pun sudah mencerminkan saya orang sukses, saya pengusaha besar gitu ya. Saya orang hebat, saya orang yang layak untuk didengarkan gitu ya. Penampilannya sudah harus langsung berbicara dulu. Oke. Dan yang kelima yang terakhir adalah kita bicara soal perlengkapan ya. Perlengkapan ini akan sangat menunjang sekali ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kartu nama. Hari ini HDI sudah bantu ya Bapak Ibu. Anda tinggal buka di HDI One, desain kartu namanya sudah ada di situ ya. Anda buka di profil Anda, nanti Anda bisa lihat desain kartu namanya sudah ada, tinggal Anda download dan Anda cetak. Kemudian press tool ya, gunakanlah press tool. Entah Anda mau print, entah Anda mau pakai tablet, yang pasti usahakan ketika Anda presentasi itu ada press tool-nya ya. Kemudian gunakan tas kerja yang profesional ya. Hindari pakai tas jelas ya, tas kantong plastik ya jangan, tas panbon ya jangan gitu ya. Mungkin Anda habis belanja produk HDI di Family Center Magelang dapat tas ponbon yang warna merah, terus karena Anda suka dengan desainnya Anda pakai buat tas kerja. Bapak Ibu itu nggak cocok ya. Kalau cuma buat tas produk ya nggak apa-apa. Tapi kalau buat tas kerja ya jangan ya. Terus pena, HVS ya, ini ketika Anda butuhkan untuk Anda menjelaskan, Anda butuh menulis, Anda butuh menjabarkan ya pakai sudah sediakan ya. Kemudian agenda kerja ya, baik yang berupa digital maupun yang berupa fisik ya, supaya Anda bisa terorganisir dengan baik. Kemudian Anda siapkan untuk info pack ya, mungkin bisa berupa buku-buku. Nah, supaya ketika Anda punya prospek yang tertarik dengan bisnis, Anda bisa pinjamkan ya. Dipinjamkan ya, bukan diberikan, dipinjamkan. Oke. Ya, itu aja dari saya untuk 5 persiapannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi jelas ya. Saya akan lihat untuk di chatnya apakah ada pertanyaan ya. Oke. Ya, teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan seputar materi yang tadi saya sampaikan Anda bisa tulis di chat.
Ya, kalau tidak ada, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan itu jelas sekali dan membuat Anda semakin yakin ya dengan pilihan Anda akan bisnis HDI ya. Nah, untuk mengakhiri cerita saya ya, sorry, untuk mengakhiri pertemuan saya punya cerita ya Bapak Ibu ya tentang eh, kakek dan cucunya ya yang mau menjual seekor keledai ke kota ya. Nah, di situ pada awalnya mereka berdua menuntun keledainya ke kota gitu kan ya. Kemudian di tengah jalan mereka ketemu dengan tetangga mereka dan singkatnya tetangga mereka itu menyarankan, kakek daripada keledainya dituntun, kenapa nggak dinaikin aja gitu kan, lumayan hemat tenaga gitu kan. Oh ya benar juga, akhirnya mereka berdua naik ke keledai ya kakeknya dan cucunya ini. Sampai kemudian di tengah jalan ya mereka ketemu lagi dengan tetangga mereka yang lain dan mereka disarankan, diingatkan bahwa jangan dinaiki berdua, bebannya terlalu berat. Nanti apa namanya keledainya sakit loh gitu. Salah satu aja. Oh gitu ya. Akhirnya si kakek turun dan cucunya yang ada di punggung keledai. Mereka berjalan lagi, di tengah jalan mereka ketemu dengan tetangga mereka yang lain gitu ya. Yang kemudian tetangga mereka ini kan mengatakan, kenapa kok kakek yang nuntun gitu ya? Kakek itu kan yang sudah berumur, sedangkan cucu kakek yang muda itu yang harusnya tenaganya lebih besar, lebih sehat, dia yang mestinya nuntun biar kakek juga nggak kecapean dan juga nggak gampang sakit gitu kan. Jadi kakek yang naik aja, cucunya yang suruh nuntun gitu kan. Nah, betul juga si kakek mikir gitu kan. Akhirnya kakeknya naik, cucunya yang nuntun gitu kan. Sampai kemudian mereka ketemu dengan kenalan mereka yang lain yang kemudian mengatakan bahwa kenapa kok cucunya yang nuntun, kakeknya yang naik gitu kan. Kan kasihan ini cucunya masih kecil ya kan kalau disuruh nuntun keledai nanti dia kalau sakit gimana gitu kan. Akhirnya si kakek sama cucu ini bingung juga gitu ya. Mereka nuntun berdua kok ya katanya salah, mereka naik berdua kok ya salah, kakeknya yang nuntun cucunya naik kok ya salah, cucunya nuntun kakeknya naik kok ya salah gitu ya. Akhirnya mereka pusing-pusing, mereka pikir tinggal satu yang belum kita lakukan. Nah, si kakek sama cucunya ini singkat cerita memanggul keledainya sampai ke pasar gitu ya. Dan di pasar mereka membuat heboh pasar karena ini ada dua orang yang memanggul keledai di bahu mereka gitu ya dan mereka tertawa terbahak-bahak. Dan yang unik lagi ketika si kakek ini sampai kepada orang yang mau ditawari keledai, orangnya mengatakan begini, kakek mohon maaf, saya nggak jadi mau beli keledainya. Loh kenapa? Lah masa keledainya nggak bisa jalan sendiri sampai harus dipanggul begitu? Lah kalau begitu saya kan nggak bisa pakai keledainya. Oh my God. Nah, Bapak Ibu, apa sih moral dari cerita tadi? Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengarkan apa kata orang Bapak Ibu, kita akan bingung sendiri ya, sama seperti cerita tadi. Begini salah, begitu salah, gitu ya. Maka yang benar itu bagaimana? Yang benar adalah kita menyelidikinya sendiri. Setelah kita tahu faktanya, itu kita pegang erat-erat gitu ya. Kita punya impian dan kita punya komitmen untuk mewujudkan impian itu dan kita sudah memutuskan bahwa ini adalah jalan yang saya pilih, bisnis HDI. Ya sudah, jangan terlalu dengerin apa kata orang lagi. Kalau enggak, Anda akan terus terombang-ambing. Ya, sekarang yang diperlukan adalah setelah Anda mengetahui fakta kebenarannya, berikutnya adalah Anda harus jadi bukti. Kalau Anda sudah jadi bukti, orang di luar sana yang ngomongin Anda begini dan begitu, dengan sendirinya mereka akan terdiam. Dan bahkan mereka akan setuju dengan Anda. Bukankah kita semua juga begitu? Pada awalnya ketika itu belum jadi kenyataan, kita seringkali mempertanyakan. Tetapi ketika itu sudah jadi kenyataan, ketika itu sudah terbukti, kita akan bilang, wow, kamu hebat. Pilihanmu itu benar, kamu tidak salah. Hal yang sama Bapak Ibu. Hari ini Anda yang memilih bisnis HDI sebagai
kendaraan Anda, saya mau katakan selamat. Dan inilah saatnya untuk Anda bangkit dan Anda berjuang dan Anda jadi bukti. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua yang kita sudah belajar bareng-bareng di All About Network Marketing. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung Anda, itu adalah kelemahan saya, tetapi jika Anda mendapat manfaat, itu semua karena anugerah Tuhan, dan semua pujian saya kembalikan kepada Dia. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah belajar bersama-sama. Semoga Anda bisa terus cepat berkembang. Yang terpenting adalah segera dilakukan dan segera jadi bukti. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Go Diamond! Selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih Pak Corona. Ronald untuk sharingnya. Terima kasih Corona. Terima kasih semua. Terima kasih. Berselimut salju, lembah yang membisikkan kedamaian, danau yang memantulkan langit biru tanpa batas seperti kristal.